Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitabul Jami', kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Imam Amirul Mukminin fi ilmil hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masih membahas seputar bab yang ketiga, yaitu berkaitan tentang bab zuhud dan wara'. Kita masuk pada hadis yang kelima, yaitu berkaitan tentang penjagaan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala kepada kita ketika kita sanggup untuk menjalankan agama. Sekaligus di dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui lisan Nabi SAW untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada saat kita tersebut senang, maka dipastikan Allah Jalla wa'ala akan mengenali kita pada saat kita tersebut susah. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah menjabarkan hadis Abdullah ibnu Abbas, yang dimana ada beberapa wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Sekedar untuk mengingatkan saja isi wasiatnya, yang pertama adalah ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan menjaga engkau. Maksudnya menjaga Allah Jalla Jalaluh tidak lain adalah menjaga perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dengan cara mengerjakannya, dan berhentinya kita dari perkara-perkara yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Maka dengan kita sanggup melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Jalla wa'ala, maka pastinya Allah Jalla wa'ala akan menjaga kita semua di dalam seluruh perpindahan kita dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah
adalah menjaga syariat Allah. Semua perintah Allah kita kerjakan dan semua larangan Allah Jalla wa'ala kita jauhi dan kita tinggalkan. Apa balasannya? Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang menjaga perintah Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan menjaga kita. Allah Jalla wa'ala akan menjaga kita di dalam dua perkara sekaligus. Pertama, Allah Jalla wa'ala akan menjaga diri kita di dalam urusan dunia kita. Entah kesehatan kita, entah menjaga pasangan kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga harta kita, dan menjaga yang lainnya. Termasuk juga berkaitan tentang penjagaan yang kedua, kita akan dapatkan juga ketika kita sanggup untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala akan menjaga dalam urusan akhirat kita. Artinya Allah Jalla Jalaluhu akan menjaga kita sehingga tidak terkena berbagai macam subhat, kerancuan pemikiran dalam masalah beragama. Ada subhat yang bisa membuat seseorang menjadi kafir. Ada subhat juga yang bisa membuat seseorang menjadi munafik. Ada juga subhat yang membuat seseorang menjadi fasik. Ada juga subhat yang membuat orang tersebut ragu di dalam beragama. Dan kita mengetahui tentang hal itu semua. Apalagi di zaman kita sekarang ini beredar berbagai macam hal di internet, di dunia maya. Maka apabila kita bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan menjalankan agamanya dan melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluhu dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu, niscaya Allah Jalla wa'ala akan melindungi kita semua dan menjauhkan diri kita dari subhat-subhat tersebut, serta menjaga kita dan menjauhkan diri kita dari syahwat yang bisa menjerumuskan kita di dalam perbuatan dosa atau maksiat atau durhaka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kemudian wasiat yang kedua yang juga sudah kita bahas, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah Jalla wa'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Niscaya kamu akan mendapati Allah selalu hadir di hadapanmu. Maksudnya apa? Disebutkan berkaitan tentang wasiat yang kedua ini, Allah Jalla wa'ala akan senantiasa bersama kita. Barang siapa di antara kita ini yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, maka senantiasa Allah Jalla Jalaluhu bersama kita, menolong kita dalam setiap apapun kesulitannya, apapun musibahnya. Oleh karenanya, tatkala Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun, lantas Nabi Musa dan Nabi Harun dalam kondisi yang khawatir, takut yang sangat luar biasa. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada mereka berdua, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian dan aku melihat apa yang kalian lakukan. Surah Thaha ayat 46. Barang siapa di antara kita ini yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka yakinlah kalau kita ini sangat butuh kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala selalu berada di samping kita untuk memudahkan segala urusan-urusan kita. Nah, ini berkaitan dengan wasiat yang ketiga, yang kedua. Adapun wasiat yang ketiga yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon dan meminta, maka memintalah dan memohonlah hanya kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala semata. Subhanallah, pada nasihat ini dan pada wasiat yang ketiga ini, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah
memberikan satu kaidah kepada kita semua, bahwasannya kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, semakin kita menampakkan butuhnya kita kepada Allah Jalla wa'ala, semakin kita menampakkan hajat dan perlunya kita kepada Allah Jalla wa'ala, maka semakin tinggi derajatnya kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Semakin kita butuh dan perlu kepada Allah Jalla wa'ala, maka semakin cinta Allah Jalla Jalaluh kepada kita. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, man lam yas'alillah yaghdab alaih, orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allah murka kepadanya, Allah benci kepadanya. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semakin kita banyak meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, semakin kita butuh kepada Allah Jalla wa'ala, semakin cinta Allah Jalla wa'ala kepada kita. Maka pastikan di setiap hari kita, di setiap waktu-waktu kita, kita tunjukkan butuh dan hajatnya kita kepada Allah. Mintalah apa yang ingin kita minta kepada Allah, baik itu berkaitan tentang dunia kita ataupun berkaitan tentang akhirat kita. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wal abdu kullama kana adalla lillah wa a'zama i'tiqaran ilaihi wa khudu'an lahu. Seorang hamba semakin menghinakan diri kepada Allah dan semakin menunjukkan ya butuh dan hajatnya kepada Allah, dan seorang hamba semakin tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, pada saat itu kana aqrabu ilaihi, maka hamba itu semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala, wa a'azza lahu, maka hamba itu semakin mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, wa a'zama liqadrihi, maka hamba itu juga semakin tinggi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Wa as'adul khalqi, maka hamba itu paling bahagia dikarenakan dia tersebut paling besar penghambaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Fa as'adul khalqi a'zamuhum ubudiyatan lillah, paling bahagianya makhluk, paling bahagianya hamba pada saat hamba tersebut ya luar biasa penghambaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa amal makhluku fakama qila ihtaj ila man syi'ta kun asirahu wastaghni amman syi'ta kun nadhirahu wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Adapun seseorang makhluk atau seorang hamba, apabila dia tersebut dikatakan kepadanya ihtaj ila man syi'ta takun asirahu, butuhlah engkau kepada siapa yang engkau kehendaki. Artinya kita menunjukkan kita ini butuh dengan seseorang, kita ini ada hajat dari seseorang, maka pada saat itu kita itu menjadi tawanannya. Wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Memang kondisi kita biasa-biasa saja, bukan orang yang kaya, tapi ketika kita berhadapan di antara orang-orang kaya tersebut, kita tidak menunjukkan butuhnya kita kepada mereka tersebut, maka pada saat itu kita dalam kondisi yang setara dengan mereka, kita dalam kondisi yang sepadan dengan mereka, dan mereka tersebut pastinya akan menghormati kita. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu, berbuat baiklah kepada siapapun, maka pastinya kita kelak akan menjadi pemimpin dari orang-orang yang selalu meminta bantuan dari kita. Allahu akbar. Nah, maka kita tunjukkan kefakiran kita, butuhnya kita kepada Allah Jalla wa'ala, maka pastinya Allah Jalla wa'ala akan mencintai kita dan akan memuliakan kita dan akan mengagungkan kita. Dan inilah wasiat yang ketiga, yang dimana itu yang dimohonkan atau yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian adapun wasiat yang keempatnya adalah berkaitan dengan pembahasan kita kali ini.
ta'arrab ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah diri anda kepada Allah Jalla wa'ala pada saat anda senang, pada saat anda bahagia, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengenali anda pada saat anda susah, pada saat anda mendapatkan musibah, pada saat anda tersebut dalam kondisi yang fakir atau miskin. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ay yastajiba Allah, man sarrahu ay yastajiba Allah lahu 'inda syada'idi wal karbi falyukthir ad-du'a fi raha. Barang siapa yang suka dan senang doanya selalu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala pada saat dia tersebut susah, pada saat dia sulit, pada saat dia mendapatkan musibah, maka hendaknya dia tersebut memperbanyak doa pada saat dia lapang, pada saat dia senang, pada saat dia tersebut berbahagia. Dan itu yang terjadi dengan Nabi Yunus bin Muta. Nabi Yunus alaihi salam, sebagaimana yang kita pahami, ketika dia tersebut dalam kondisi apapun selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian ketika kondisi kaumnya tersebut susah betul untuk menerima dari apa yang dia sampaikan berkaitan dengan dakwah ini, kemudian Nabi Yunus bin Muta meninggalkan kaumnya sampai terjadilah apa yang terjadi. Dia berlayar, kemudian air laut dalam kondisi ombak yang begitu besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, segala barang yang ada di kapal tersebut harus dilempar ke laut. Dikarenakan untuk mengurangi beratnya muatan yang ada di laut tersebut. Sampai pada akhirnya ketika seluruh barang sudah dilempar, ternyata masih kencang. Apa yang berkaitan dengan goyangan yang ada di kapal dikenakan goyangan dari air laut tersebut. Sampai pada akhirnya diputuskan, diundi siapa di antara mereka yang mau tidak mau, suka tidak suka harus mengorbankan diri. Nabi Yunus paham, ini semua teguran dari Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan dia tersebut meninggalkan kaumnya, dikarenakan dia tersebut dalam kondisi yang sifatnya tersebut tidak mau untuk menjalankan berkaitan tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Kemudian Nabi Yunus langsung menerjunkan dirinya ke lautan yang penuh dengan hal-hal yang membahayakan, termasuk di situ sudah ada ikan paus yang sangat besar, kemudian memakannya. Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus dalam kondisi mendapatkan 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan paus, kemudian kegelapan lautan, dan kegelapan malam hari. Itulah Nabi Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini termasuk yang zalim. Seharusnya aku tidak meninggalkan kaumku, tidak meninggalkan dakwah ini. Subhanallah, para malaikat mendengar doanya Nabi Yunus alaihissalam tersebut. Kata para malaikat di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, kami sepertinya mendengar yang mengucapkan zikir dan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kami paham dan mengenali orang tersebut. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyahut. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada para malaikatnya, benar, kalian kenal, itu adalah hambaku Yunus bin Muta. Dia dalam kondisi yang susah, sekarang ini berada di dalam perut ikan paus. Kemudian para malaikat pun meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar diselamatkan dari gelapnya perutnya ikan paus tersebut, termasuk dari gelapnya lautan. Subhanallah, kata para malaikat tersebut, bukankah hambamu yang bernama Yunus bin Muta selalu berdoa meminta kepadamu
pada saat senang, pada saat bahagia? Bukankah dia selalu mengingat Engkau ya Allah pada saat dia senang dan pada saat berbahagia? Tolonglah dia, bantulah dia, keluarkan dari perut ikan paus tersebut, selamatkan dia. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, dikarenakan dia tersebut selalu mengingat aku pada saat dia senang, maka aku akan ingat kepadanya pada saat dia susah. Kalau bukan dia itu bukanlah termasuk hamba yang selalu mengingatku pada saat dia senang, maka niscaya dia, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, berada di dalam ikan paus tersebut sampai hari kiamat. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau sekiranya Nabi Yunus itu bukanlah ahli tasbih, bukanlah orang yang selalu mengingat kepada Allah Jalla wa Ala, niscaya Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat kelak. Surah As-Saffat ayat 143. Allahu Akbar. Nah, ini tidak lain adalah pengingat buat kita, ya, bahwasannya kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan seperti sekarang ini, kenalkanlah diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Niscaya namanya hidup pasti ada saja kesusahan, kesulitan, atau musibah yang kita dapatkan. Berhubung kita ini suka mengenalkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala pada saat kita senang, maka pastinya Allah Jalla wa'ala akan mengenali kita pada saat kita susah. Kalau kita ingin doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala pada saat kita mendapatkan musibah, pada saat kita susah, pada saat kita sulit, maka perbanyaklah doa kita pada saat kita bahagia dan pada saat kita senang tersebut. Subhanallah, dikatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu minas surur. Surur itu artinya suka atau bahagia. Wa huwa insyirahu sadri biladzatin fiha tuma'ninatu nafsi ajila. Ya, tenangnya dada ini, hati ini, dengan kelezatan, kenikmatan yang dia dapatkan, dengan tuma'ninahnya dan tenangnya jiwa ini secara langsung, ya, artinya barang siapa yang suka senang, ayyastajiballahu lahu inda syadaidi wal karbi, senang, suka, doanya tersebut diijabah secara langsung oleh Allah Jalla wa'ala pada saat dia susah dan sulit, ya. Al-qarb itu jamak qurbah, artinya kesusahan dan kesulitan. Ghammun ya'khudhu bin nafsi li syiddatihi, perasaan yang sangat tidak enak, galau yang sangat luar biasa. Hati ini sepertinya sesak sekali. Kita ingin doa kita pada saat kita mengalami kesusahan dan kesulitan seperti itu, sesaknya jiwa tersebut, maka perbanyaklah doa ketika kita tenang. Fi hali ar-rifahiyah wal amni wal afiyah. Seperti sekarang ini. Banyak di antara kita ini mau berdoa, mau meminta kepada Allah Jalla wa'ala, mau mengenalkan diri kepada Allah Jalla wa'ala pada saat kita tersebut susah, pada saat kita mendapatkan musibah, baru rajin datang ke masjid, melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid, mau untuk tahajud, mau untuk duha, mau untuk melaksanakan puasa sunnah, mau untuk membaca Al-Quran. Ketika dia mendapatkan musibah, pada saat dia tersebut susah, pada saat dia sulit. Tapi ketika seseorang tersebut dalam kondisi yang senang, sangat jarang di antara manusia ini yang mau untuk mengenalkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu Nabi kita mengingatkan kepada kita, ta'arrab ilallah firraha ya'arifka fi syiddah. Tolong kenalkan diri Anda kepada Allah pada saat Anda senang, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengenali Anda pada saat Anda tersebut susah. Naam, tahabbaba wa taqarrab ilaihi bi ta'atihi. Ya, dekatkan diri Anda kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya pada saat senang. Wa syukri ala sabighi ni'matihi, dengan memperbanyak syukur juga kepadanya pada saat luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Maka pada saat dia tersebut senang, suka, ya, bahagia,
mau untuk melaksanakan perintah Allah, mau untuk meninggalkan maksiat, maka pada saat dia susah seketika Allah Jalla wa Ala akan mengenali kita. Allahu Akbar. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, berkata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum hatta aw al-mabita ila gharin fadakhaluh. Ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat berpergian. Sesuatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu gua. Kemudian mereka pun memasuki gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabali saddat alaihim al-ghara. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung, lalu menutup mulut gua tersebut, dan mereka dalam keadaan di dalam gua tersebut. Faqalu, kemudian 3 orang tersebut saling bercakap dan berucap, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita semua dari batu besar tersebut kecuali jika kita semua berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan menyebutkan amal baik yang pernah kita kerjakan. Ini yang disebut dengan tawassul dengan apa? Amal saleh. Karena ada 3 tawassul yang dibolehkan di dalam Islam ini. Yang pertama tawassul dengan nama-nama Allah Jalla wa Ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang mulia. Yang kedua, tawassul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup. Yang ketiga, tawassul dengan amal soleh yang telah kita kerjakan. Kemudian orang yang pertama berkata, faqala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la a'biqu qablahuma ahlan wala malan fana'bi fi talabi syai'in yawman falam arih alaihima hatta nama. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai ayah bunda yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberikan minum kepada ayah bundaku, ya Allah. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluargaku, daripada anak-anakku, daripada budakku dan hamba sahayaku. Subhanallah. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang ternyata ayah bundaku telah tertidur lelap. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini wa karihtu an a'biqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadhu ala yadayya antadhiru istiqadahuma hatta baraqal fajr fastayqadha fasyariba ghabuqahuma. Ya, aku pun enggan memberikan minum tersebut kepada keluargaku ataupun anakku ataupun budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka terbangun, dan ternyata mereka baru bangun ketika menjelang subuh, dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu aku sodorkan gelas tersebut kepada ayah bundaku. Kemudian mereka pun meminum minuman yang ada di gelas tersebut, yaitu air susu tadi. Kemudian, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika faghfir 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niatan benar-benar mengharapkan wajahmu, betul-betul ikhlas aku berbakti kepada kedua orang tuaku, maka lepaskanlah aku
dari gua ini. Lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi mulut gua ini, sehingga kami tidak bisa keluar dari gua ini. Fanfajarat syai'an la yastati'un al-khud. Tahu-tahu batu besar itu bergerak sedikit, namun mereka masih belum bisa dapat keluar dari gua tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Wa qala al-akhar. Berdoa orang yang kedua sambil mengucapkan amal soleh yang telah dia kerjakan. Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, ya dulu ada putri pamanku yang aku itu sangat-sangat cinta kepadanya. Aku pun sangat menginginkan dia untuk aku persunting menjadi istriku. Fa'aradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha. Namun ketika aku melamar dia dan menunjukkan cintanya aku kepada dia, dia menolak cintaku mentah-mentah. Allahu Akbar. Gayung tidak bersambut. Kemudian sanatun minas sinin, hingga berlalu beberapa tahun. Fafa'alat hatta idza faja'at sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Kemudian berlalulah beberapa tahun. Artinya setelah beberapa tahun, tahu-tahu misananku itu, putri pamanku itu mendatangi aku dalam kondisi yang fakirah, miskinah. Dia itu sangat membutuhkan uang. Aku pun memberikan untuknya 120 dinar. Namun dengan syarat, yaitu dia mau untuk memuaskan aku. Yaitu aku mengajak dia untuk berzina. Tahu-tahu ia pun mau dengan syarat tersebut. Sampai ketika aku ingin mensetubuhinya, keluarlah dari lisannya. Fafa'alat hatta idza qadaqtu 'alaiha qalat la uhillu laka an tafudda al-khatam illa bihaqqihi. Tahu-tahu terucap dari lisan misanku tersebut, putri pamanku tadi. Tidak halal, haram bagi engkau membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya barulah halal dengan nikah, bukan dengan zina. Artinya kalau mau juga nikahilah ya putri pamannya tadi itu. Fataharajtu minal wuqu'i 'alaiha fansarabtu anha wa hiya ahabbun nas ilayya wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha. Pun langsung tercengang, kaget dan takut yang sangat luar biasa ketika dia mengungkapkan hal itu. Aku tinggalkan dia, padahal dia tersebut sangat aku cintai, sangat aku inginkan. Aku pun meninggalkan dalam kondisi ya uang dinar 120 dinar tersebut masih ada di tangannya. Aku berikan kepadanya dengan tulus ikhlas. Kemudian orang yang kedua ini berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafhuj anna ma nahnu fihi. Kemudian, ya Allah, jikalau aku mengerjakan demikian dengan niatan benar-benar mengharapkan wajah-Mu ikhlas, aku meninggalkan perbuatan zina ini karena Engkau ya Allah, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi mulut gua ini ya Allah, hingga kami tidak bisa keluar. Fanfajaratis sakhrah, tiba-tiba batu besar tadi bergeser sedikit lagi. Ghairu annahum la yastati'un al-khuruj minha. Tapi bergesernya batu besar tadi tidaklah membuat mereka tersebut bisa keluar dari gua tadi. Nah, artinya ya muatannya masih besar.
Artinya masih kecil, nggak bisa tubuh mereka untuk keluar dari gua tadi. Allahu Akbar. Kemudian orang yang ketiga berdoa. Qala Nabi SAW. Rasulullah melanjutkan ceritanya. Wa qala tsalisu. Orang yang ketiga berdoa sambil menyebutkan amal saleh yang pernah dia kerjakan. Allahumma inni istarjartu ujra'a fa'ataituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fasammartu ujrahu atau ajrahu fasammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan upah dan gaji untuk mereka. Namun ada satu orang yang tertinggal, belum aku berikan upahnya, belum aku kasih gajinya. Malah uangnya tersebut yang masih ada bersamaku, aku kembangkan hingga menjadi harta yang berlimpah. Sampai pada suatu hari, pegawaiku yang belum aku berikan upahnya tadi mendatangiku untuk menuntut upahnya dan gajinya. Faja'ani ba'dahin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Dia mengatakan, wahai hamba Allah, tolong bayar gaji dan upahku yang belum engkau bayar tersebut. Fakultu, kemudian aku pun berkata ya Allah kepada dia. Fakultu lahu kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqari wal ghanami wal raqiqi. Subhanallah. Aku pun berkata padanya bahwa setiap yang dia lihat itu adalah hasil upahnya dahulu yang telah dikembangkan, sudah berwujud onta, sapi, kambing, dan juga budak atau hamba sahaya. Faqala, ia pun berkata, ya Abdullah, la tastahzi bi. Si pegawaiku itu berkata kepadaku, ya, wahai hamba Allah, jangan engkau bercanda, masa upahku sebegitu besar? Ya, aku pun mengatakan kepada dia, faqultu inilah astahzi'u bika. Aku tidak sedang mengolok-olok engkau. Aku tidak sedang menghina engkau. Fulus engkau, upahmu tersebut aku kembangkan. Jadilah onta, jadilah sapi, jadilah kambing dan budak serta hamba sahaya. Aku tidak sedang mengolok-olok engkau. Memang itu semua adalah upahmu. Aku jadikan upahmu tersebut masuk di sahamku sehingga aku kembangkan. Jadilah dia tersebut apa? Berwujud onta, berwujud sapi, berwujud kambing dan budak serta hamba sahaya. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Apa yang terjadi? Pegawai tadi itu, Allahu Akbar, mengambil seluruh apa yang ada tadi, tidak menyisakan barang satu ekor kambing sekalipun. Ya, puluhan onta, puluhan sapi, puluhan kambing, termasuk budak dan hamba sahaya, dia ambil seluruhnya tanpa tersisa barang sedikit juga pun, barang satu ekor kambing pun. Allahu Akbar, ya. Subhanallah, harusnya kan syukran, terima kasih, ini hadiah buat antum. Kagak, enggak sama sekali. Dia ambil seluruhnya. Subhanallah, ya. Di pikiran dan hati itu pasti memikirkan sesuatu. Ini orang nggak tahu malu banget ya. Sudah dikembangkan hartanya, wala ngasih hadiah, wala syukran, wala terima kasih. Dia ambil seluruhnya tanpa menyisakan barang sedikit juga pun. Istilah kata, barang satu ekor kambing pun. Kemudian dia melanjutkan doanya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafut 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika sekiranya aku memberikan dan berbuat yang demikian ikhlas karena Engkau, dikarenakan betul-betul dan benar-benar mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kesukaran, kesulitan yang sedang kami hadapi.
dari batu besar yang telah menutupi mulut gua ini hingga kami tidak bisa keluar dari gua ini. Fanfarajatis sakhra fakharaju yamsun. Akhirnya bergerak lagi itu batu. Sehingga apa? Tubuh mereka bertiga bisa keluar dari gua tadi itu. Lantas gua yang tertutup sebelumnya pun terbuka. Mereka keluar dan berjalan meninggalkan itu gua. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2272, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2743. Subhanallah. Dari hadis-hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, yang pertama, disyariatkan berdoa dengan menyebutkan amal saleh yang pernah kita kerjakan. Dan ini termasuk bentuk tawassul yang dibolehkan. Kita berdoa, apalagi ada hajat yang sangat luar biasa. Dan rata-rata kita itu kan menyebutkan tentang tawassul kita dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya Rahman, Ya Rahim, ya, dan seterusnya. Kita sebutkan juga setiap kali kita berdoa, kita pernah melakukan amal saleh ini yang kita merasa kita betul-betul ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika sekiranya aku umrah kemarin ikhlas karena Engkau ya Allah, maka kabulkan doaku yang satu ini. Bikin besar masjid ini ya Allah. Subhanallah. Ya kan? Artinya boleh kita menyebut yang demikian. Dan kita nggak menyebut di hadapan orang. Kita bukan ria dan semua. Kita berdoa. Yang tahu tentang pekerjaan kita, amal soleh kita hanya siapa? Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, keutamaan berbakti kepada ayah bunda, kepada orang tua. Di antara bakti pada orang tua menyebabkan seseorang selamat dari musibah. Ya Allah, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Banyak kesusahan, banyak kesulitan yang kadang kita hadapi pada saat kita hidup di muka bumi ini, bergaul, bermuamalah dengan orang. Ketika kita betul-betul mentok susah yang sangat luar biasa, antum telepon ayah bunda antum, abah, umi, doakan anak dalam kondisi yang begini. Subhanallah. Hatta dalam masalah kita lagi ujian, mungkin masuk di pesantren, universitas, atau ada satu pekerjaan yang berat betul, dan kita yakin doanya orang tua itu apa? Mustajab. Doanya orang tua itu apa? Mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, itu pentingnya kita apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi ketika di masa-masa dia lanjut usia, ya, mudah sakit, mudah letih, mudah capek. Apalagi dalam kondisi dia tersebut, ya, sakit-sakit yang begitu berat, disitulah kita berada bersama dia. Kita kuatkan hati dia dan pikiran dia. Dan subhanallah, berbaktinya kita kepada kedua orang tua, taatnya kita kepada kedua orang tua, berbuat baiknya kita kepada kedua orang tua, ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala yang membuat kita tersebut bisa keluar dari musibah yang kita hadapi. Kita bisa selamat secara dunia dan juga bisa selamat secara akhirat. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridha kepada kita pada saat kedua orang tua kita itu ridha kepada kita. Tapi hati-hati, pada saat kedua orang tua tersebut murka, maka Allah Jalla wa'ala juga murka kepadanya. Nah, kepada anak tersebut. Yang ketiga, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, keutamaan mendahulukan berbakti kepada ayah bunda daripada istri, anak, dan juga budak atau hamba sahaya. Ya, meskipun dikondisikan, ya, dikondisikan dalam artian antum sebagai suami punya beban nafkah kepada istri, antum sebagai ayah punya beban juga untuk memberikan nafkah kepada anak. Ya, tapi dalam kondisi-kondisi yang sifatnya antum bisa berbagi, untuk anak istri jelas ada, untuk kedua orang tua pun juga pastikan juga ada nafkah tersebut. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang keempat, dari hadis yang kita bacakan tadi,
ilmu yang bisa kita dapatkan, diperintahkan kita ini banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan sulit dengan bertawassul, ya, bertawassul dengan amal saleh kita, ya. Diperintahkan kita banyak berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit dengan bertawassul dengan amal saleh yang sudah apa? Sudah kita kerjakan. Jelas Ibu-ibu? Nah, sepertinya ada pengajian di situ. Nah, jelas Ibu-ibu? Nah, ada pengajian di situ? Gak ada. Baik. Yang keempat, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini diperintahkan kita banyak berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita susah, sulit, dengan bertawassul dengan amal saleh yang sudah kita kerjakan. Nah, kemudian yang kelima, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis dari Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, keutamaan menjaga diri dari terjerumus dalam perkara yang diharamkan, seperti misalnya dosa zina. Kita jaga diri kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam maksiat, bil khususnya berzina. Waliyadzubillah. Ya, jauhkan diri kita dari perbuatan zina. Yang keenam, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, keutamaan bagi orang yang bisa menyelamatkan diri dari dosa zina dengan segera apa? Menikah. Kalau antum sudah punya kemampuan secara fisik dan finansial, pastikan menikah. Jangan sampai antum hidup membujang. Kapan seseorang dari kita ini dikatakan sunnah untuk menikah? Ketika kita sudah punya ba'ah, kemampuan secara fisik dan kemampuan secara finansial. Hukumnya sunnah. Bahkan menjadi wajib kita untuk menikah pada saat kita sudah punya kemampuan secara finansial dan kemampuan secara fisik, artinya ada syahwat, yang dimana kalau kita tidak menikah, khawatirnya jatuh dalam perbuatan zina, maka menjadi wajib menikahnya. Makanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, siapapun kalian, man istata'a minkumul ba'ah, siapapun yang punya kemampuan secara ba'ah." Secara khusus, ba'ah di situ adalah maksudnya kemampuan secara finansial. Ada fulus, ada pekerjaan, ada kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri antum dan anak-anak antum kelak. Maka bersegeralah untuk menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddul basar wa ahsanul faraj. Karena dengan menikah itu sanggup untuk menjaga pandangan, sehingga mata kita ini jangan sampai memandangnya sesuatu yang haram. Dengan menikah sanggup untuk menjaga syahwat kita, sehingga syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal. Apalagi kalau sekiranya dia tidak menikah, khawatir jatuh ke dalam dosa zina, maka dia wajib untuk menikah. Tapi punya fulus pak menikah, punya pekerjaan nafkah, jangan antum tidak ada gairah hidup untuk bekerja sebagai seorang laki-laki. Malu-maluin saja. Sudah ngaji, dekat sama kita, aku murid ustadz ini, menikah nggak ada fulus, nggak ada pekerjaan, nggak punya kemampuan memberikan nafkah. Sebelum antum berinfak, bersedekah kepada orang lain, pastikan berikan nafkah kepada siapa? Istri dan anak. Itu kudu wajib seperti itu. Makanya antum berusaha sebagai laki-laki itu betul-betul dianggap sebagai istri antum itu sebagai pemimpin. Ketika antum punya ba'ah, punya kemampuan nafkah tadi itu. Dan menikah itu sebagai cara untuk apa? Meninggalkan perbuatan maksiat. Jelas? Nah, jangan sampai nanti waliyadzubillah banyak di antara laki-laki tersebut nggak ada tanggung jawab ketika dia sudah menikah. Pastikan Bapak, ketika kita menikah itu punya tanggung jawab. Segala sesuatunya ada responsibility-nya.
ada mas'uliyahnya, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya, para akhwat juga para wanita, kalau sekiranya laki-laki yang datang kepada kalian, laki-laki yang mungkin secara fisik menarik buat kalian, tapi kebetulan tidak punya kemampuan secara nafkah, maka lebih bagus dipending nikahnya sampai dia punya kemampuan secara nafkah. Karena khawatirnya nanti ketika diterima juga, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, masih ada rasa hormat kepada itu laki-laki. Tapi ketika setelahnya, apalagi sudah punya anak, kekacauan akan terjadi. Memang benar kita katakan din agama. Nah, puncak daripada din itu adalah tanggung jawab, Bapak. Tanggung jawab. Antum orang baik, Masya Allah. Salat berjamaah di masjid. Antum Masya Allah dalam kondisi multazim, berjenggot, celana di atas mata kaki, manhaj juga bagus, salim, akidah juga sahihah. Tapi kalau misalnya menikah, tapi nggak punya kemampuan secara nafkah, lebih bagus antum puasa. Puasa. Karena kata Nabi apa? Fa illam yastati fa alaihi bis-shaum. Kalau nggak punya kemampuan secara nafkah lahiriah tadi, ya, maka lebih bagus apa? Dia puasa. Sahwat tinggi, Ustaz. Puasa antum. Puasa 3 hari setiap bulan. Masih kuat, Ustaz. Senin Kamis tambah. Masih kuat, Ustaz. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Itu akan merendahkan volume sahwat antum. Nah, malam hari gimana? Tahajud, qiyamul lail. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sambil antum berikhtiar, bekerja. Ya, jangan, tidak salah orang tua perempuan tersebut ketika antum datang, dia menolak antum secara mentah-mentah. Kenapa? Antum datang dalam kondisi gimana? Tinggal di mana? Tinggal di sini dekat masjid apa ini? Apa? Utsman bin Affan. Aku muridnya Ustaz Azhar juga, bawa-bawa nama kita lagi. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Lalu kerja apa, Mas? Mas kerja di mana? Abang kerja di mana? Belum kerja, masih nganggur. Tapi kan aku secara agama baik. Oh iya, subhanallah. Kemudian iya, kamu baik, Masya Allah saleh. Tapi lebih baik lagi kalau antum kerja dulu deh. Ya, ada nafkah baru datang lagi ke sini. Jadi saya ditolak nih, Pak. Ya, kira-kira begitulah. Sangat wajar seperti itu. Ya, ibu-ibu ini memang sudah mengaji, Masya Allah, tabarakallah. Dia kan juga senang, ingin punya baju yang bagus, makan yang enak, tas yang bagus, sepatu yang bagus. Bukan begitu, Bu? Memang sandal jepit dia datang nanti ke kawinan. Subhanallah, kesian. Kesian di antara antum, Masya Allah. Cuma lebih Masya Allah lagi kalau antum kerja. Tunjukkan antum itu sebagai laki-laki. Kebanyakan laki-laki tersebut dihinakan oleh istrinya karena nggak kerja. Subhanallah. Habis kajian subuh tidur. Bangun-bangun setengah 12. Kemudian salat berjamaah di masjid zuhur. Habis salat zuhur tidur lagi. Nggak ada spirit, motivasi, semangat untuk bekerja. Pak, malu-maluin. Jangan. Tunjukkan antum sebagai apa? Laki-laki. Bila ibu dibelain nih hari ini, Bu. Nah, lagi sudah. Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, keutamaan orang yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, takut kepada Allah. Sebagaimana tadi, seseorang ketika diucapkan oleh misanan sepupunya, ittaqillah, jangan engkau ya hancurkan atau buka cincin kecuali dengan jalur yang halal, yaitu menikah. Nah, yang kedelapan, kemaluan wanita barulah halal dengan apa? Dengan menikah. Yang kesembilan, bolehnya kita mengupah orang lain dalam satu pekerjaan, tidak ada masalah. Ini dunia, ada upah, ada gaji. Upahnya berapa, Ustaz? Sekian. Mau antum? Mau, Ustaz? Ada masalah.
ada tim, ada apa, kemudian kita gaji, kita upah, halal. Ya. Kemudian yang ke-10, keutamaan memenuhi perjanjian seperti dalam hal menunaikan gaji dan upah tadi. Usahakan kita katakan mengupah seseorang tersebut jangan sampai gajinya terlambat. Kalau waktunya gajian, gajian. Ya, kalau waktunya harus dibayar, dibayar, jangan ditunda-tunda. Kecuali mungkin ada alasan yang syar'i kenapa sampai dia menunda tersebut. Misalnya pekerjaannya belum selesai, kok dia belum selesai, nuntut gaji dulu. Kita bilang selesaikan dulu pekerjaan antum baru kita bayar. Bolehkah begitu? Boleh. Karena ada alasan yang syar'i. Tapi kalau pekerjaannya sudah selesai, tolong jangan ditunda. Bayar, kata Nabi, ketika keringatnya itu masih ada di tubuhnya. Nah, yang ke-11, keutamaan menunaikan amanat dan berbuat baik dalam muamalah, ya kan? Ini memang upah. Ini memang punya asisten rumah tangga anak. Tahu-tahu dia tanpa izin pulang kampung. Ketika kita lagi umrah. Allahu Akbar. Padahal ada gajinya, ada upahnya. Ini orang baik banget nih. Dimasukkan ke dalam perusahaan dia. Berkembang. Setelah beberapa tahun, 5 tahun datang lagi. Aku sih ini loh. Oh, kamu sih. Aku mau minta gaji yang dulu. Yang 2,5 juta itu. Oh, tuh silakan. Toko yang di sebelah itu. Toko kue itu. Tante, nyonya jangan bercanda deh. Enggak bercanda. Itu memang hak kamu. 2,5 juta itu kita kembangkan. Masuk ke saham kita. Gede, kita beliin toko. Subhanallah. Yaitu toko kue tadi itu. Ada kue ini, kue itu, kue cucuk, kue lemper. Kemudian termasuk juga kue kamil dan seterusnya. Yang benar. Nggak ada kayak orang tadi itu. Yang ada 2,5 juta, 2,5 juta. Nggak ada sudah. Aduh, hatta dia ustaz. Nah, nggak ada kayaknya yang begitu. Subhanallah. Tapi cobalah kita ya. Subhanallah. Kayaknya berapa? 2,5 juta. Selama 5 tahun kan 2,5 juta jadi sedikit juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-12, adanya karamah wali Allah. Nah, kita ini punya potensi menjadi kekasihnya Allah, menjadi walinya Allah. Ketika kita sanggup menjadi hamba yang taat. Walinya Allah itu sangat gampang, yaitu orang yang bertakwa, orang mukmin yang bertakwa. Orang mukmin yang bertakwa itu apa? Adalah wali Allah. Apa penjabarannya? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Artinya semua kita ini punya potensi untuk menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Baik kita yang laki ataupun kita yang perempuan. Oh enggak, ini walinya Allah. Orang khusus ustadz, kiai. Enggak. Antum semua punya potensi untuk menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah. Antum mukmin, pastikan bertakwa. Ketika bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Jalla wa'ala, itulah kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-13, pastikan ikhlas dalam beramal. Amalan apapun. Karena kalau kita ikhlas dalam beramal, menyebabkan kita selamat dari kesulitan yang menimpa kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. 3 orang itu kan selalu berdoa. 3-tiganya tadi, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang meninggalkan zina, yang baik sama pegawainya. Ya Allah, jika sekiranya aku mengerjakan amalan-amalan itu dengan niatan betul-betul ikhlas, benar-benar mengharapkan wajah-Mu lillahi ta'ala, ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Geserkan batu yang menutupi mulut gua ini. Nah, ikhlas itu yang mengakibatkan pertolongan Allah Jalla wa'ala mudah ya datang kepada kita. Ikhlas setiap beramal. Nah, kemudian yang ke-14, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, diperintahkan kita selalu berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan pastikan ikhlas saat tertimpa kesulitan, ditambah dengan menyebutkan tawassul dengan amal saleh. Ya, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan juga ketika kita tertimpa musibah, kita ikhlas dan ridha. Pastikan ketika berdoa juga
kita sebutkan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Nah, seperti itu. Yang terakhir, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, melakukan ketaatan, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, itu memudahkan terkabulnya doa, diijabahnya doa kita. Subhanallah. Artinya Bapak Ibu, kenapa kok agak berat banget dan sulit banget doa kita diijabah? Mungkin kita ahlul maksiat. Kalau Bapak Ibu ingin dimudahkan doa diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, pastinya kita ahlu ta'at. Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah Jalla wa'ala kita tinggalkan. Kita lihat dengan 3 kisah tadi. 3 orang tadi itu yang tertutup pintu gua tadi itu, ditutup oleh batu besar, di mulutnya gua tadi itu, 3-tiganya ahlu ta'at tidak? Ahlu ta'at, orang yang taat. Makanya syarat utama doa ingin diijabah, pastikan kita taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang terakhir, yang ke-16, Allah Jalla wa'ala tidaklah menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat amal kebaikan. Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat amal kebajikan. Allahu a'lam. Dan subhanallah, ada satu cerita yang sangat menarik juga berkaitan tentang mengenalkan diri kita kepada Allah pada saat kita senang. Pasti Allah Jalla wa'ala akan mengenali kita pada saat kita susah. Imamul Hasan al-Basri, imam yang sangat ma'ruf, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia itu menjadi target seorang penguasa yang zalim, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian dia melarikan diri dari kampungnya, kemudian mendatangi sahabatnya Ibnu Habib. Subhanallah, ketika curhat berkeluh kesah, aku termasuk target mau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, berikanlah perlindungan kepadaku. Kata Ibnu Habib, ainal mafar, kemana engkau akan lari? Pasti dikejar oleh dia. Kembalilah kepada Allah Jalla wa'ala, berdoalah kepada Allah Jalla wa'ala, karena aku paham betul, kata Ibnu Habib, engkau ini ya seseorang yang rajin berdoa, rajin meminta kepada Allah pada saat senang, pada saat bahagia, sering mengenalkan diri kepada Allah pada saat bahagia. Maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan membantu engkau sekarang ini. Subhanallah. Akhirnya Imam Al-Hasan al-Basri kembali ke rumahnya. Dia perintahkan anak istrinya untuk meninggalkan rumahnya, karena khawatir akan diganggu juga oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Subhanallah, benar saja ketika anak istrinya sudah meninggalkan rumah beliau, rumahnya Hasan al-Basri, Hajjaj bin Yusuf dan pasukannya datang, kemudian mengepung rumahnya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf mengatakan kepada pengawalnya dan kepada pasukannya, jangan kalian masuk ke rumah Hajjaj bin Yusuf, biar aku sendirian yang masuk. Aku sendiri dengan tanganku sendiri, aku ingin menebas lehernya Hasan al-Basri. Dia masuk dengan membawa pedangnya. Subhanallah, masuk di pintu utama. Imam Hasan al-Basri sedang duduk seperti ini, dalam kondisi mentawakalkan nasibnya kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, Hajjaj bin Yusuf melihat rumah kosong, seperti tidak ada penghuninya. Sampai ke dapur dari rumahnya Hasan al-Basri, tidak berjumpa dengan Imam Hasan al-Basri. Padahal Imam Hasan al-Basri ada di mana? Di rumah tersebut. Ini pertolongan Allah Jalla wa'ala, karamah dari Allah yang Allah berikan kepada Imam Hasan al-Basri. Ketika Hajjaj bin Yusuf keluar dari rumahnya Hasan al-Basri sambil tertawa, ya, Hasan al-Basri ada di rumahnya, tapi mataku dibutakan oleh Allah Jalla wa'ala. Allahu akbar. Nah, ini menunjukkan apa? Kita ketika bahagia seperti sekarang ini, ketika senang seperti sekarang ini, kenalkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala,
maka pastinya Allah Jalla wa'ala akan mengenali kita pada saat kita susah, pada saat kita mendapatkan musibah. Termasuk salah satu wujud untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala pada saat bahagia, banyak-banyak berdoa. Ketika kita senang dan ketika bahagia ini, apapun doanya tentang dunia, tentang akhirat. Karena ketika kita mendapatkan musibah, di situ kan kita sangat perlu dengan Allah Jalla wa'ala. Disitulah Allah Jalla wa'ala akan mengijabah dan mengabulkan doa kita pada saat kita susah, pada saat kita sulit, pada saat kita mendapatkan musibah. Karena seringnya kita berdoa pada saat kita bahagia dan senang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Selesai kita dari hadis yang kelima ini. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Silakan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, kisah Nabi Yunus bin Muta tadi, apakah malaikat berbicara langsung dengan Allah tanpa hijab? Wallahu a'lam. Yang jelas hadisnya sahih. Rasulullah yang menceritakan itu, ya, termasuk tadi kan disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surah As-Saffat, ya, ayat berapa tadi? Ya, disebutkan di dalam 6. Bukan. Baik. Termasuk dalam surah Yunus ayat, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah As-Saffat ayat 143. Nah, ya kan? Di situ diceritakan kemudian ahli tafsir dengan membawakan hadis tadi itu. Allahu a'lam bissawab, ya. Artinya ibu, bapak atau yang bertanya ini sekarang langsung nggak langsung, apa manfaatnya buat kita? Apa faedahnya buat kita sekarang? Wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui tentang yang demikian. Yang jelas karena ada hadis Nabi SAW kita apa? Kita sampaikan, ya, berkaitan tentang masalah tadi itu. Allahu a'lam bissawab. Nah, kemudian Bismillah, afwan izin bertanya Ustaz, orang yang sholat sembari duduk tentang takbiratul ihramnya, bolehkah sembari duduk sedangkan orang tersebut masih bisa jalan? Nah, baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kalau bisa jalan itu kan berarti dia masih bisa apa? Berdiri. Artinya orang itu duduk sholatnya kalau dia tersebut apa? Tidak bisa untuk berdiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Imran bin Husain, ya, Imran bin Husain, yang dimana dia ketika itu terkena penyakit ambeien atau wasir. Dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kaifa usalli?" Bagaimana aku tersebut salat? Kemudian kata Rasulullah, "Shalli qa'iman." Jika engkau sanggup salat dalam kondisi berdiri, salatlah dalam kondisi apa? Berdiri. Fa illam tastati, jika engkau tidak sanggup salat dalam kondisi berdiri, maka salatlah dalam kondisi apa? Duduk, kan? Seperti itu. Kalau enggak sanggup juga, fa illam tastati fa ala jambin, maka salatlah dalam kondisi apa? Ya, berbaring. Seperti itu yang dikatakan, ya, di dalam hadis Nabi SAW. Nah, sekarang dia mampu jalan tapi duduk. Ada yang begitu memang. Tapi usahakan kalau memang dia nggak bisa ruku dalam kondisi berdiri atau sujud, ya, dalam kondisi yang benar-benar
mampu, maka berhubung dia tadi bisa berjalan, maka ketika takbiratul ihramnya dan pembacaan surah Al-Fatihahnya, dia berdiri masih. Adapun ruku dan sujudnya, berhubung dia tidak sanggup berdiri, maka apa? Dalam kondisi duduk. Jelas ya? Dikembalikan sesuai dengan apa? Kemampuan dia. Nah, tadi kan sudah diinfokan dia bisa berjalan. Berarti bisa nggak takbiratul ihram dalam kondisi berdiri? Bisa. Maka usahakan berdiri. Baca Al-Fatihah sanggup nggak ibu? Dia berdiri? Sanggup nggak? Berlama-lama baca Al-Fatihah, durasi waktunya berdiri dia. Kalau jalan kan lebih lama ya. Berarti baca Al-Fatihah juga sanggup dong. Nah, berdiri juga dia. Termasuk membaca surat setelah Al-Fatihah, misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq. Dia sanggup nggak berdiri? Sanggup. Adapun rukunya dia nggak sanggup dalam kondisi berdiri, maka tidak mengapa kita katakan dia dalam kondisi apa? Duduk. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Nah, jika seorang suami mendapatkan upah atau gaji, siapakah yang lebih dahulu diberikan kepada istri atau kepada ibunya agar rizkinya dapat keberkahan? Ya istrinya lah sama anaknya. Dia orang yang ada di dalam rumah tersebut ya. Kepada istri itu kita katakan yang pertama kali nih bapak-bapak, kewajiban nafkah itu kepada istri. Kemudian kepada anak. Kemudian yang ketiga baru kepada siapa? Orang tua. Seperti itu. Nah, tapi memang disesuaikan sajalah ya kan seperti itu. Tetap kewajiban itu kepada siapa? Istri dan anak. Ketika orang tua kita nggak sanggup, kita ada kewajiban juga untuk memberikan apa? Nafkah kepada kedua orang tua kita. Tapi yang paling wajib kepada kita ini siapa? Istri dan anak. Wallahu a'lam bissawab. Setelah itu kepada kedua orang tua kita. Ustadz, apakah sabar itu suatu anugerah atau perlu dilatih? Sabar anugerah sekaligus juga bisa dilatih. Ya, kita yang memang suka emosian, suka apa ya, mudah sekali hati kita ini ya emosi atau marah, itu kita bisa belajar bagaimana mengendapkan amarah. Makanya ada sahabat Nabi ya namanya Qudamah ya, itu pemarah banget, minta wasiat dari Nabi SAW. Kata Nabi apa? La taqla, jangan engkau marah. Sampai pada akhirnya dia itu aslinya pemarah. Tahu-tahu kemudian menjadi apa? Mudah untuk mengendalikan marah. Yang di dalamnya pasti ada apa? Ada sabar. Wallahu a'lam bissawab. Memang anugerah sekaligus juga apa? Kita katakan perlu dilatih. Semua itu apa? Dilatih. Ya. Kita artikan di sini kita pahami ada yang anugerah yang sifatnya tabi'i, sabar itu, ada juga yang sifatnya apa? Ya. Artinya hasil tajrubah, hasil latihan-latihan kita, kesabaran, sabar. Apa yang diingatkan ketika sedang diuji agar sabar itu tetap selalu di hati? Ya, bahwa tentang takdir Allah. Kita yakinkan segala sesuatu ini Allah yang menentukan. Apa yang ada pada kita pun juga kita katakan itu semua milik Allah. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, ucapan kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, ya, dan sesungguhnya apapun yang ada pada kita itu juga milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Allah Jalla wa ala ambil. Sesungguhnya juga hanya milik Allah Jalla wa ala apa yang Allah Jalla wa ala beri. Nah, silakan Pak, mau nanya? Mau nanya apa Pak? Enggak? Nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kasus yang tentang orang tadi itu, maaf, dia nggak tahu lagi nih orang kemana. Dia apa? Dia putar tuh. Untuk dalam rangka mengembangkan. Kalau sekiranya rugi, dia siap untuk menjamin, untuk mengganti. Tapi kalau posisi antum kan enggak. Uang warisan antum putar misalnya. Itu atas izin ahli waris, nggak boleh. Jelas ya? Di mana nih? Ini ada uang warisan kita. Mau nggak masuk di perusahaan anak? Kita putar nih. Ya, ini tentunya nanti ada untung ada rugi. Kita nggak tahu takdirnya.
Kita tanya dong, orangnya ada di situ. Sedangkan kasus dari orang yang berada di dalam gua yang tertutup oleh batu besar, mulut gua tersebut, itu dikarenakan pegawainya melarikan diri. Gak tahu nih uang mau dikasih kemana. Baiknya nih orang, dia kembangkan. Artinya di situ dia juga punya keyakinan. Kalau misalnya dia berkembangkan, akan terjadi kerugian, dia siap ganti kok. Makanya kan tadi terkaget-kaget tuh pegawainya. Inti jangan bercanda, jangan ngolok-ngolok anak, gaji anak gak sebesar itu. Ya, dia bilang tuh onta, puluhan, kemudian sapi, kambing, ada budak lagi. Jangan mau, ya kan? Nah, artinya kalau misalnya rugi gimana? Oh, jaminannya dia ganti itu sesuai dengan nilai upahnya tadi. Tapi kalau antum misalnya, antum ya ada amanah, antum yang pegang warisan saudara antum. Tanpa sepengetahuan saudara antum kembangkan misalnya, haram. Antum harus izin dulu dengan saudara antum. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang menggunakan, oh ini nanti Ustadz yang pekan keempat, pekan pertama, pekan kedua ya, bukan pekan ketiga dan kelima. Nah, ketika kita bertawassul dengan amal soleh, apakah amal soleh tersebut masih dapat ikut di yaumul hisab? Ini kan Bapak Ibu, ya, kita akan beramal soleh, insya Allah ikhlas, dan kita ungkapkan, ya Allah, jika sekiranya aku ikut kajian Babur Rahmah ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya aku ya mengurusi kajian Babur Rahmah ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka kabulkan doaku yang satu ini. Kita katakan pahalanya itu amal soleh, tentunya kita katakan ada hisab di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini kan sebagai wujud, bolehkah kita bertawasul? Aslinya tidak boleh kecuali 3 hal. Ya, yang disyariatkan tawasul itu cuma 3. Yang pertama dengan apa? Dengan asma dan sifat Allah yang mulia, ya, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang mulia. Yang kedua, dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Yang ketiga, tawasul dengan amal saleh yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini ya, macam-macam pertanyaan ibu-ibu ini ya kan. Itu amal solehnya masih dianggap nggak? Ya Allah, ya insya Allah masih dianggap lah ibu. Seperti itu ya. Jangan ditanyakan, dipikirkan. Nanti nggak mau tawasul dengan amal soleh ujung-ujungnya ya. Ya insya Allah masih dianggap. Ya kan yang menyuruh kita kan Allah dan Rasulnya untuk bertawasul dengan amal soleh kita pada saat kita apa? Berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mohon nasihat dan motivasinya agar selalu istiqomah untuk beribadah, khususnya untuk sholat malam. Ya, yang pertama, kalau kita ingin istiqomah, ikhlas. Yang kedua, lakukanlah amal soleh itu sesuai dengan porsi yang kita mampu, seperti sholat tahajud, qiyamul lail. Mampunya itu misalnya 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir, nggak ada masalah. Yang penting setiap malam. Memang kita mengerjakannya bukan di waktu yang afdal. Ustaz, Anda mengerjakannya setelah ba'diyah isya langsung. Bagus, nggak apa-apa. Ya, tapi istiqomah meskipun sedikit. Ya, tapi tiap malam. Yang kedua, berteman dengan orang yang baik, yang suka tahajud juga, yang suka beramal saleh, kita katakan. Yang ketiga, doa. Doa agar kita istiqamah. Karena kita tahu istiqamah itu adalah hidayah Allah. Dan hidayah Allah patut dan wajib untuk kita minta. Di antara doanya apa? Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Nah, jelas ya. Kemudian apakah WA setiap hari dengan orang tua bisa masuk sebagai bentuk berbakti kepada orang tua? Iya, kita katakan mudah-mudahan ada pahalanya menanyakan gimana mas, sehat dan seterusnya. Telepon lah ya kan, jangan WA. Orang tua kan lambat. Huruf A mana, huruf A, huruf B mana nih, huruf C mana. Nah nanti repot, telepon aja lah sebentar. Kalau kita nggak bisa berkunjung kepadanya. Kalau kita satu kota, bagus kita kunjungi di setiap hari kalau kita sanggup. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu bagian juga dari silaturahim. Nah,
Bagaimana ketika menolong di awal sudah berusaha ikhlas, membantu teman baru yang minta tolong memberikan motor dengan proses cicilan 10 bulan tanpa riba dan sesuai dengan harga beli motor tersebut. Cicilan awal sudah terjadi masa pembayarannya. Hilang komunikasi tanpa kabar dan berbohong ditagih berkali-kali baru dibayar. Cicilan kedua begitu juga akhirnya terungkap dia dengan anaknya mencicil mobil dengan riba dan pinjaman lainnya atau pinjol. Allah panjang banget. Nah, masalah berikutnya ternyata orang tersebut suka mengajak orang-orang untuk ngajak perbuatan-perbuatan bid'ah dan sudah diingatkan dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya, begini ya. Kita membantu atas dasar keikhlasan. Kita juga melihat kondisi orang yang kita bantu itu. Ini kadang baru kenal nih di kajian. Ya, maaf ya. Terutama Bapak ya, kesian benar. Kadang ada yang ikut pengajian itu modus doang. Itu terutama nih, maaf nih ibu-ibu, kadang pengajian karena ada makanannya. Kadang nggak malu loh ya. Bawa plastik kadang ya. Minta maaf banget ini. Saya nggak tahu ya, Bu, kita ikut kajian karena Allah lillahi ta'ala, bukan mau makan ya. Bukan mau makan, itu cuma sekedar ya sekundernya aja lah. Kalau kita nggak dapat makan, jangan ngomel-ngomel. Kadang khusus loh, bawa tas, subhanallah, plastik yang dikeluarkan, diambil tanpa izin panitia. Tanpa izin panitia, haram loh Bu. Haram yang demikian. Termasuk Bapak juga bantu orang kesian. Baru ketemu nih sudah curhat. Ini kan modus banget gitu kan. Kadang yang dicurhati itu Ustaz. Ya Allah, Allah Karim, Allah Maha Pemurah. Insya Allah Allah bantu. Kan seperti itu. Nah, jangan ya. Terutama ibu-ibu kalau dikawinin Bu ya. Udah deh. Kita bisa makan, alhamdulillah nggak bisa. Enggak, ini enggak laki-laki. Bu, ini antrian laki-laki. Enggak apa-apa ya. Kita duluan. Astagfirullah. Ibu enggak malu dengan hijab ibu itu, enggak malu Bu. Ya Allah. Ya enggak benar enggak itu? Apalagi kalau kajian di rumah, tempat orang kaya misalnya. Subhanallah. Bawa tentengan. La haula wala quwata illa billah. Malu. Apalagi kalau kita tanpa izin. Tanpa izin ya. Ngambil aja. Ya. Di kawinan aja tanpa izin gak boleh. Kita halal makan di situ, bukan take away, bukan safari. Allahu Akbar. Ini maaf nih, banyak keluh kesah dari ibu-ibu. Orangnya kadang rajin ngaji Ustadz katanya, tapi adabnya gak ada sama sekali. Laki-laki saya bilang, perempuan saya sampai mukul kepala 3 kali. Ya Allah, perempuan yang begitu ternyata yang banyak. La haula wala quwata illa billah. Termasuk bantu orang ya. Ya kita lihat nih kok orang baru kenal kita nih kok sudah ngomong keluh kesah tentang dirinya. Nah itu kan sudah ketahuan, sudah modusnya itu. Kita selidiki ternyata dia suka mengamalkan amalan bid'ah misalnya. Ya, Allahu Akbar. Ini yang kita enggak. Astagfirullah. Jangan Pak ya. Tadi kan ditunjukkan banget tadi kata Syekh Islam Taimiyah. Kalau kita ingin jadi budak ya atau jadi bawahan orang, tunjukkan kesusahan kita kepada orang tersebut. Pasti kita akan menjadi bawahan dia dan budaknya dia. Yang pasti akan dihinakan oleh dia. Tapi kalau kita ingin sepadan dengan orang, tunjukkan, jangan sampai menunjukkan butuh dan hajatnya kita kepada dia. Kalau kita ingin menjadi pemimpin dalam satu kaum, sering-sering kasih bantuan kepada orang. Itu kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jelas? Walhasil kita katakan ya sudahlah. Ini pelajaran. Kita membantu orang kudu wajib. Tapi kan ada orang-orang yang memang modus. Utang. Subhanallah, kajian tidak hanya sedekah kajian Babu Rahmah datang. Kajian ini datang. Pasti ada. Pas ketemu di satu kajian, kumpulan. Aku juga iya. Curhat nih semuanya nih ibu-ibu. Ya Allah. Kelihatannya Ustaz, ya Allah kayaknya. Ya itu kan penampilan luar Bu. Penampilan luar kelihatannya Masya Allah banget. Ternyata penipu. Nauzubillah min dzalik. Makanya janganlah, sudahlah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab, begitu. Hatta Ustaz, saya peringatkan benar. Antum kira-kira nggak bisa bantu, jangan.
Nanti antum curhat sama anak, muskilahnya itu. Ustaz ini gini, teman inti ini gini. Anak kan sudah bilang. Inti kalau nggak bisa bantu, jangan. Kalau inti nanti jadi begini, jangan. Akhirnya inti nggak ada hormat dengan dia. Dan na'udzubillah, yang mudah-mudahan Allah jaga nih kita, ustaz-ustaz kita. Jangan sampai pinjam fulus sama murid. Waliyadzubillah. Rendah banget diri kita ini. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga ya kita dan ustaz-ustaz kita ini. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Rendah. Betul-betul rendah. Nah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.